Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya bersama saya Tanita Patesina. Kita mulai dengan berita pertama. Pencarian Naruto dilanjutkan, tim penyelamat belum dibutuhkan. Operasi SAR pencarian Askar Malik, 6 tahun bocah 6 tahun yang hilang terseret arus sungai memasuki hari ketiga. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyatakan tim sudah diterjunkan untuk melakukan pencarian bocah yang akrab disapa Naruto itu. Pencarian pun masih di titik yang sama, yakni menyisir bantaran hingga muara Sungai Batu Merah dan kawasan Pantai Mardika. Selanjutnya, tim yang diterjunkan berjumlah 10 orang dan dibagi dalam 2 kelompok pencarian, yakni menyisir kawasan sungai dan kelompok lainnya kawasan pantai. Meski begitu, Mustari memastikan pencarian belum akan melibatkan tim penyelam. Pasalnya, sebagian besar titik pencarian di kawasan sungai yang masih dapat dijangkau. Selain Basarnas, warga setempat juga terus membantu pencarian korban. Mereka menyasar kawasan lokasi kejadian dan bendungan Ahuru. Barang kalau di saya itu kan tidak kerja dong. Warga di sana nanti cari di sana. Katong fokus ke sana. Selama katong Naruto belum ditemukan, sang ibu hanya bisa menunggu dan berharap. Pencarian Askar Malik alias Naruto, bocah 6 tahun yang terseret arus sungai di kawasan Air Kuning, Ambon memasuki hari ketiga. Kendati belum ditemukan, ibu Naruto, Santi Taha, masih menanti anaknya yang hanyut terseret arus tersebut. Hal itu diungkapkan kepada tribunambon.com saat ditemui di rumahnya di kawasan Air Kuning, Sirimau, Kota Ambon, Sabtu 25 September 2021 siang. Santi melanjutkan hingga kini warga dan Basarnas masih terus melakukan pencarian anak ketiganya itu. Santi mengaku saat kejadian tersebut ia masih berjualan di Pujasera Unpati dan belum sempat bertemu anaknya. Bantuan pun berdatangan dari berbagai pihak, bahkan hingga kini warga masih terus berdatangan ke rumahnya untuk sekedar memberikan semangat, membantu pencarian dan memberikan sumbangan berupa sembako. Santi berharap anaknya segera ditemukan dalam keadaan selamat. Diketahui Naruto menghilang sejak terseret arus got dekat rumahnya pada Kamis 23 September 2021 pada sore. Hingga kini pencarian Naruto masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Ibu waktu itu ada jualan di kampus, Iya. terus dapat telepon pulang. Sampai di sini ibu juga belum tahu dia jatuh di mana. Terus naik ke atas, tanya-tanya baru bilang jelaskan dia main di got. Terus ada teman yang selamatkan dia tapi bisa sempat Sampai sekarang sudah ada petunjuk tanda-tanda kah begitu? Belum ya? Sama sekali dari tim SAR, Basarnas belum kasih laporan apa-apa itu. Mari kakak. Jadi harapan dari keluarga sendiri bagaimana? Ya harapannya tuh mudah-mudahan bisa ditemukan. Biar hati tenang. Ada terus melakukan pencarian. Terus melakukan pencarian ibu. Sejauh ini warga sekitar bagaimana ibu? Don semua turun serta Di mana-mana saya itu. di THR 2, terus yang di Ahuru, Kampung Rinjani semuanya turun. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Ada fasilitas rapid test antigen gratis bagi peserta seleksi CPNS di Maluku Tengah. Ini syaratnya.
Seleksi kompetensi dasar SKD calon pegawai negeri sipil Kabupaten Maluku Tengah 2021 sudah mulai berlangsung hari ini. Seleksi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari ke depan, terhitung mulai hari ini hingga 30 September 2021 pekan depan. Proses tes akan berlangsung dengan protokol kesehatan ketat, terutama peserta yang mengikuti tes harus menunjukkan hasil pemeriksaan swab antigen yang negatif COVID-19. Kepala BKPSDM Maluku Tengah Siti Somena menjelaskan, tidak semua peserta yang ikut dalam seleksi SKD CPNS Maluku Tengah kali ini mendapat layanan swab antigen secara gratis. Ia menjelaskan layanan swab antigen gratis hanya berlaku bagi peserta yang mengantongi KTP Maluku Tengah. Lanjutnya, lokasi pelaksanaan SKD CPNS Maluku Tengah sendiri dibagi pada 2 lokasi, yakni di kantor UPT BKN Ambon di kawasan Karangpanjang, Kota Ambon, serta di Kota Masohi dipusatkan di SMP Negeri 1 Maluku Tengah. Sedangkan terkait jadwal pelaksanaan di UPT BKN Ambon dimulai dari 25 September hingga 27 September 2021. Sementara jadwal seleksi di SMP Negeri 1 Maluku Tengah direncanakan pada hari ini hingga 30 September 2021. Maksud kami pada tanggal 28 hingga 30 September 2021. Tribunnews, harga beras di Pasar Namlea stabil Rp10.000 per kilo. Pedagang berharap tidak ada perubahan harga. Harga beras di Pasar Tradisional Namlea, Kabupaten Buru masih stabil Rp10.000 per kilonya. Pedagang pasar Saludin saat diwawancarai tribunambon.com Sabtu 25 September 2021 menyebut beras dijual 1 kilo Rp10.000 dan 1 karung berukuran 25 kg seharga Rp225.000. Dia menjelaskan beras yang dijual ini didapatkan langsung dari agen di dataran Wayapo. Daerah unit dan perkampungan pesisir Namlea itu sedang musim panen sehingga pasokan beras cukup banyak. Dia mengungkapkan keuntungan dari hasil penjualan tidak terlalu besar, asalkan bisa untuk memenuhi kebutuhan. Dia berharap semoga harga beras tetap normal dan tidak ada perubahan harga. Dengan harga beras di Pasar Namlea ini kira-kira sekarang terjadi penurunan harga atau kenaikan harga ataukah memang harga masih tetap normal? Tetap normal. Tetap normal. Untuk sekarang memang tidak ada kenaikan atau penurunan harga? Belum ada. Untuk per kilonya ini berapa, Pak? Rp10.000 per kilo. Untuk per karungnya itu? 225 yang 25 kilo. Oh, itu ukuran karung 25 kilo. Untuk beras sendiri ini didapat dari daerah mana, Pak? Unit Wayapo. Unit Wayapo. Ini penghasilan sendiri atau memang beli dari agen? Agen langsung. Dari agen. Kalau dari agen itu ambil berapa, Pak? 400, ya kena 215. Satu karungnya? Untuk keuntungan per hari ini berapa? Ini kan banyak yang penjualan beras ini. Ya, tidak jelas lah. Kadang dapat, kadang ya begitu. Kalau untuk dapat itu biasanya berapa yang paling kecil? 50.000 satu hari. Keuntungan toh. Tribunnews, harga daging ayam di Pasar Namlea, Pulau Buru turun harga mulai Rp38.000 hingga Rp45.000. Harga daging ayam di Pasar Tradisional Namlea, Kabupaten Buru mengalami penurunan. Seorang pedagang ayam potong Eci 43 tahun mengatakan penurunan harga telah terjadi sejak seminggu lalu. Dia menjelaskan ayam potong dijual per ekor bukan per kilonya. Dia mengungkapkan harga sebelumnya per ekor yakni Rp40.000 sampai Rp53.000. Dia mengaku tak tahu alasan kenapa harga ayam potong mengalami penurunan. Meskipun begitu, berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi, penjualan ayam potong masih terlihat sepi. Itu biasanya per ekornya berapa kalau untuk sekarang? Standar ada yang 50. Ada yang 50. Iya, yang besar itu jualan 50, yang
kecil ada yang jualan 38, 38. tergantung ayamnya, ada yang 45. Terus ini penurunan harga ayam ini sejak kapan Ibu? Ya, Penurunan harga ayam ini sejak kapan? Sudah berapa? 6 hari. Sekitar 6 hari, jadi sudah hampir 1 minggu ini harga ayam mulai turun. Sebelumnya itu berapa Ibu harganya? 1 juta. Untuk per ekornya? Penjualan ekornya 5 yang di jumbo, 53. 53. Kalau untuk yang sekarang jumbo itu berapa? Yang jumbo 50. 50. Kalau untuk yang biasa? Yang biasa 45, yang kecil 38. Tribunas lewat Gramedia, pembaca harian Kompas berikan sembako untuk anak-anak di Kota Ambon. Melalui Gramedia Maluku City Mall, sebanyak 41 paket sumbangan yang diberikan kepada anak-anak di Rumah Singgah Sahabat Melindungi. Store Manager Gramedia MCM Indah Purwitasari mengatakan sumbangan itu berasal dari para pembaca harian Kompas melalui dana kemanusiaan Kompas di Jakarta. Selanjutnya, sembako yang diberikan berupa kebutuhan dapur, masker, dan vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh anak-anak saat pandemi COVID-19 ini. Meski bergerak di bidang literasi, Gramedia juga fokus terhadap berbagai isu sosial. Dia berharap selain menyalurkan bantuan sembako, kedepannya Gramedia dapat menyalurkan bantuan literasi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Oh ya, tadi itu kegiatan kerjasama antara Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas ya dari Jakarta itu bekerjasama dengan Gramedia Maluku City Mall Ambon menyalurkan paket bansos untuk warga atau masyarakat yang terdampak COVID. Paket yang tadi yang disalurkan tadi bertahap dari 250 paket totalnya. Tadi kami bagikan 41 paket ke rumah singgah Sahabat Melindungi yang di dekat Jalan Ayepati. Nah, di situ kami membagikan untuk teman-teman di rumah singgah yang memang mungkin punya keterbatasan akses untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya kami salurkan paket bansos dari sumbangan para pembaca harian Kompas. Nah, itu disalurkan dari dana kemanusiaan Kompas. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Selamat berakhir pekan, Tribuners. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.